Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara mencatat dan menghitung tekanan darah dengan mudah? Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan Microsoft Excel untuk membuat penghitungan tekanan darah yang cepat dan sederhana. Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita pahami dulu. Tekanan darah ini diukur dengan dua angka, yaitu sistol dan diastol. Sistol menunjukkan tekanan jantung saat memompa darah. Kemudian diastol adalah tekanan saat jantung beristirahat. Pertama, kita buat tabel sederhana di Excel. Kemudian kolom pertama untuk nomor ID, kolom kedua untuk nilai sistol, kolom ketiga untuk nilai diastol, dan kolom keempat untuk kategori tekanan darah. Sekarang kita akan menghitung kategori tekanan darah. Gunakan formula berikut di kolom kategori. Di sini karena kita menggunakan klasifikasi hipertensi menurut JNC 7 tahun 2003 dengan pengkategorian menjadi 5 kategori, maka kita akan sesuaikan formulanya menggunakan klasifikasi ini. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita mengetik fungsi IFS. Kenapa IFS? Karena IFS ini berfungsi untuk logika rangkap. Jadi kita tidak perlu mengetik fungsi if berulang kali. Cukup dengan mengetik IFS di depan, maka itu sudah cukup untuk mewakili semua fungsi. Kemudian kita buka kurungnya, kita ketik fungsi AND. Kenapa AND? Karena untuk normal, dia fungsinya dan, di mana bisa masuk dalam kategori normal ketika sistol kurang dari 120 dan diastol kurang dari 80. Jadi kedua-duanya harus memenuhi untuk masuk kategori normal. Sehingga kita ketik fungsi AND, buka kurung, sel kurang dari 120 titik koma, sel kurang dari 80, tutup kurung, kemudian titik koma normal. Kemudian yang kedua, kita lihat untuk kategori prahipertensi. Kita lihat di sini penghubungnya adalah atau, artinya apabila salah satu memenuhi syarat, maka sudah masuk dalam kategori prahipertensi. Sehingga di sini kita pakai fungsi OR. Tapi di sini kita juga menggunakan AND. Kenapa? Karena dalam satu kategori sistol 120 sampai 139 kita perlu menggunakan dua rumus sehingga kita masukkan fungsi AND dalam kurung sel lebih dari sama dengan 120 dan sel kurang dari sama dengan 139. Kemudian yang kedua, AND juga. Kenapa? Karena ada dua kategori di dalamnya, yaitu AND buka kurung sel lebih dari 8 sama dengan 80, titik koma sel kurang dari 90. Kemudian kita namakan kategorinya prahipertensi. Jelas ya. Kemudian untuk hipertensi tingkat 1, itu sama. Jadi salah satu memenuhi syarat, maka masuk dalam hipertensi tingkat 1. Sehingga di awal kita beri fungsi OR. Kemudian kita tambahkan AND karena dalam satu sistol kita perlu menambahkan dua fungsi, yaitu sel lebih dari sama dengan 140, titik koma, sel kurang dari 159. Kemudian juga kita tambahkan lagi titik koma, AND lagi, sel lebih dari 9 sama dengan 90, titik koma, sel kurang dari 100. Kemudian kita tutup kurung dua kali, dan kita namakan hipertensi tingkat 1. Begitu pula untuk hipertensi tingkat 2, tapi karena ada perbedaan ya untuk hipertensi tingkat 2 ini dalam satu kolomnya hanya satu pengkategorian saja, maka kita langsung saja OR buka kurung sel lebih dari 160 titik koma sel lebih dari 100 gitu. Kemudian yang terakhir, karena dia menggunakan kategori dan sehingga kedua sistol dan diastolik harus memenuhi syarat semua agar masuk dalam kategori hipertensi sistol terisolasi. Sehingga kita tulis AND buka kurung sel lebih dari 140 titik koma sel kurang dari 90 untuk diastolnya. Kemudian kita tulis hipertensi sistolik terisolasi. Demikian, kemudian kita enter. Maka sudah keluar kategori yang kita inginkan. Nah, kemudian kita drag ke bawah sampai ke kolom terakhir. Kemudian kita ceknya. Coba kita cek yang seseorang itu tensinya 154, sistolnya, diastolnya 100. Berarti kita lihat di sini 154 sistolnya masuk di hipertensi tingkat 1, ya kan? Walaupun diastolnya itu 100, tapi kalau sudah memenuhi salah satunya, maka sudah masuk di hipertensi tingkat 1. Berarti benar ya teman-teman untuk kategori ini. Ya, jadi seperti itu, mudah kan teman-teman? Dengan Excel kita bisa mencatat dan menghitung tekanan darah dengan lebih terorganisir. Silakan teman-teman untuk share, like, subscribe video ini jika memang dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.